warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani Nusantara, bertemu lagi dengan saya Vita Aprilia Safitri di Nusantara Bertani TV, media inspirasi pertanian Nusantara. Dan kali ini saya sedang berada di kebun cabai rawit Abayomi. Dan seperti dilihat ya, ini di musim kemarau yang baru saja hujan itu sekali dua kali saja, tapi tanamannya bagus sekali. Berarti kemarin seperti sebulan dua bulan itu kan tanamannya benar-benar kemarau tanpa air hujan kan. Nah ini sudah bagus seperti ini dan bulenya sedikit. Nah jadi untuk kelanjutannya saya akan menanyakan langsung pada sang pemilik lahan. Jadi jangan sampai lupa untuk di like, subscribe, juga komen ya. Oke, tunggu. Oke, saya sekarang sudah berada dengan Mas yang milik lahan ya. Tapi langsung aja ke perkenalan dulu. Boleh kenalan ya Mas ya? Boleh. Oke, boleh. Namanya dengan Mas siapa nih? Kun Aneka Bibit. Oh, Mas Kun Aneka Bibit. Oh, berarti ini nanti ada yang nanya sesuatu tentang bibitnya ya. Kita tanya nanti ya. Yang mau ditanyain ini tentang cabenya dulu kok bagus. Tapi ini mau tanya lokasi dulu sih. Lokasinya di mana ini Mas Bibit? Ini ada di Kaloran Temanggung, Di Kalimanggis. Kaloran Temanggung, Kalimanggis. Kalau untuk ketinggiannya masuk ketinggian berapa? 700 mdpl. Oh, kisaran 700 Kurang lebih. Oke. Seperti yang tadi saya udah tahu ya, ini jenisnya Abayomi tadi ya Mas ya. Langsung aja sih saya sebenarnya pengen tanya kenapa sih kok minat dengan Abayomi ini? Abayomi itu perawatannya mudah, terus dari buahnya itu keras. Karena saya sudah panen yang kedua kalinya. Dua kalinya, berarti selain di sini sudah ada yang Sudah ada yang panen. sudah ada yang panen. Itu nanti boleh ya kita lihat ya? Boleh, boleh. Oke, boleh kita lihat. Dan udah berapa kali panen itu yang sebelumnya? Sekitar 35 petikan. 35 petikan, lumayan banyak ya. Oke, untuk tanaman Abayomi ini masuk ke umur berapa ini? Ini masuk ke 60 hari. 60 hari, berarti udah kisaran 2 bulan ya. Tapi udah lumayan selebat ini ya. Padahal kalau dilihat ini bulan Oktober akhir, berarti kemarin kan parah ya. Iya, Kemaraunya kemarau, gitu. Dan bisa survive ya Mas kalau Bisa. dilihat dari ini nih, tahanannya. Dan untuk batangnya berapa bibitnya ya? Berapa tanam bibit? Ini sekitar 5.000 pohon. 5.000. Ini tadi kayaknya belum selesai ya Mas. Untuk keunggulan Abayomi, selain yang tadi ada lagi nggak Mas keunggulannya? Dia itu pertumbuhannya lebih seragam. Terus dilihat dari kuningnya itu, Bulenya ya? bulenya itu tidak banyak. Tidak banyak. Bahkan bisa dikatakan hanya berapa persen lah. Oke. Dan kira-kira mengenai bule tadi ya, kenapa sih Mas kok ini kok bulenya nggak banyak? Padahal ya dilihat di sana itu kan ini termasuk daerah yang bulenya lumayan parah ya. Ini kenapa? Ini salah satu keunggulan dari Abayomi. Padahal saya perawatan biasa, tapi bulenya juga cuma seperti ini. Itu nggak. kenapa itu berarti Karena memang dari benihnya yang bagus. mungkin dari varietasnya Varietasnya gitu bagus, ya. ya. Oke, jadi Salah satu keunggulan dari Abayomi ini yang saya seneng. senengi. Jadi akhirnya tanam lagi Iya. gitu ya. Oke, kalau yang lainnya di masa ini ya Mas, masa vegetatif yang jenengan suka itu apa? Untuk tanaman ini kalau orang Jawa itu meledung, sangat mudah pertumbuhannya. Daunnya gitu. Daunnya itu bisa lebar-lebar. Oh, biasanya kan kalau daunnya itu tuh udah bagus, otomatis buahnya nanti bagus. Kan katanya seperti Iya. itu ya, yang masakan daun gitu. Terus untuk apa ini? Dia itu genjah, nggak terlalu lama panennya itu. Terus ini nih Mas, yang masalah-masalah yang biasa ditemui sama sobat tani sekalian kan, bibit itu kalau dipindah
lahan tanam seperti ini biasanya layu, apalagi cuaca ekstrim ya, kemarau ya, hujan deras kayak gitu. Kalau dari Abayomi sendiri ini gimana nih? Untuk abayomi sama sekali, bahkan hampir 100% itu tidak ada yang mengalami busuk batang atau layu atau apa namanya istilah orang Jawa bilang ya, gelang-gelang, itu nggak ada. Berarti bagus gitu ya Iya, pertumbuhannya. Oke nih Mas. Kira-kira ada saran nggak nih untuk sobat tani sekalian yang ada di rumah yang masih ragu-ragu buat mau tanam Abayomi? Ya, untuk kaum muda petani milenial, Milenial. monggo jangan ragu lagi untuk menanam abayomi. Soalnya abayomi memang sangat mudah perawatannya. Ini salah satu bukti yang saya tanam sendiri. Ketagihan gitu ya. Ketagihan Kemarin pengennya Abayomi, ini nanam Abayomi abayomi. lagi. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan dari nama yang saya tanyakan ya, ada Mas Kun Aneka Bibit. Loh, dari Aneka Bibit itu memang asli nama dari orang tua atau ada usaha yang di belakangnya? Ya, memang salah satu dari usaha saya yaitu Oh, usaha di bidang bibit ya Mas. bibit ya. Oke, berarti jual bibit sayuran atau hanya cabai? Sayuran, Sayuran segala segala. macam sayuran. Oke, dan bibit cabai Abayomi ini ada ya Mas di Ada. sini? Oke, berarti banyak jenis bibit yang Mas Kun jual nih. Oke, boleh tanya nggak ini area mana nih Mas? Ini alamatnya ada di Kalimanggis, Kalimanggis, Kaloran, Temanggung. Temanggung. Tapi bisa nggak dikirim-kirim ke area sekitar Temanggung? Bisa, Bisa. Oke, kalau bisa berarti area Magelang bisa. bisa. Selain itu mana lagi nih? Ada Wonosobo bisa. Wonosobo bisa. Mana lagi Mas? Terus Semarang bisa. Semarang bisa, berarti Magelang, Wonosobo, Temanggung, sekitar Temanggung ini Mas Kun bisa kirim ya, dan nanti akan saya munculkan nomor HP yang ada di bawah ini ya, dan bisa langsung hubungi Mas Kun, nanti bisa COD, delivery order. Siap. Oh iya Mas, kira-kira buat meyakinkan teman-teman nih, keunggulan dari Mas Kun jual bibit nih apa? Untuk keunggulan dari benih dari saya, bibit dari saya, itu memang saya hanya menjaga kualitas. Contoh dari abayomi itu memang benar-benar abayomi langsung, bukan Pek-pekan dari perusahaan dari gitu perusahaan, ya. bukan Oke. bikinan sendiri. Mm-mm. Saya jaga kualitas. Yaitu kualitas, berarti memang benar-benar bagus dan tidak diragukan lagi, berarti bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Oke Mas, sekiranya cukup itu aja ya kita ngobrol tentang Abayomi, dan jika ada pertanyaan dari sobat tani sekalian untuk bagian apa saja yang ingin ditanyakan kepada Mas Kun, ini bisa langsung ditulis di komentar ya, insya Allah kita mungkin ada pertemuan lagi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan makasih ya Mas untuk sharingnya. Dan untuk sobat tani sekalian, terima kasih telah menyaksikan. Jika ada kritik dan saran boleh di komen. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.